Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih muamalah dalam pembahasan jual beli yang terlarang. Dan kita masih melanjutkan bahasan jual beli yang terlarang karena sebab adanya kedzaliman. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang jual beli di atas jual beli orang lain. Ini termasuk yang terlarang. Berikutnya kita akan jelaskan yang kedua adalah bai'un najashi. Jual beli najas. Bukan najis ya, najas. Baik, an-najas secara bahasa maksudnya al-isarah. Yaitu menggerakkan ya. Artinya menggerakkan, mengobarkan atau menyalakan. Baik, maksud secara istilah syar'i bai'un najash adalah an yazida ar-rajulu fi samanis sil'ati wa laysa qasduhu an yashtariyaha bal liyugharriba ghairahu fayuqi'ahu fihi aw yamdahul mabi'a bima laysa fihi liyurawwijahu. Bai'un najas maksudnya adalah seseorang menambahkan pada harga barang sementara dia tidak bermaksud membelinya. Bahkan tujuannya adalah agar orang lain ya membeli barang tersebut.
Nah, ini najas. Atau makna najas itu adalah memberikan pujian kepada barang dengan sesuatu yang tidak ada pada barang tersebut, agar barang tersebut bisa laris, ya. Baik, ini makna dari najas. Maksudnya adalah ada orang yang dia tidak bermaksud untuk membeli barang dari barang dagangan tersebut, tapi tujuannya adalah agar orang lain termotivasi mau beli barang itu, ya. Dia tambahkan pada nilai barang tersebut. Ya, kalau bahasa kita yang ngompor-ngomporin lah gitu ya. Atau melakukan pujian pada barang, ya, yang barang itu sebenarnya tidak memiliki, ya, sesuatu sifat yang dengannya dia dipuji. Fungsinya adalah agar laris barang tersebut. Nah, kira-kira gitu. Baik. Nah, kalau kita mungkin saat ini realita yang terjadi adalah, ya, sulit ya kalau kita dapatkan, karena ini pihak yang bisa jadi bekerja sama dengan pihak penjual. Yang ada itu kalau kita dapatkan ada orang jual obat, nah gitu dia, jual obat, lalu berkomplot dia dengan pura-pura melakukan drama gitu ya. Dia sakit, lalu ketika minum obat itu di tempat itu dia sembuh. Dulu kayaknya ada begitu, mungkin pernah tahu ya. Kalau saya kayaknya pernah lihat itu, ya, ketika biasanya di kampung-kampung, di pinggir-pinggir jalan, ya, orang pengen lariskan apa? Barang dagangannya. Barang dagangan itu seperti mungkin produk apa begitu ya. Apakah mungkin produk untuk rumah tangga, yang biasanya ini adalah obat-obat, ya. Ada orang datang pura-pura dia sakit, contohnya dia didorong gitu ya, naik kursi roda, nah, tiba-tiba ketika minum obat itu dia bisa berdiri, nah, gitu contohnya, paham ya? Nah, maka orang-orang yang hadir di situ termotivasi mau dia beli barang tersebut. Nah gitu, padahal tadinya dia nggak mau beli itu, orang tadi itu memang nggak beli, apalagi dia berkomplot, komplotannya sebenarnya. Nah gitulah dia. Nah, itu disebut dengan najas. Nah ini menipu karena hakikatnya, ya, tidak demikian. Baik itu barang itu tidak memiliki sifat sebagaimana yang dipuji, atau setidaknya kalaulah memang dia punya seperti apa yang dipuji, tapi harganya tidak semahal yang ditawarkan, ya, atau yang disebutkan. Yang jelas di sini ada tindakan merugikan orang lain, ada bentuk penipuan. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dilarang, ya. Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan an-najasu al-khatlu wal khadi'atu, ya. Najas itu adalah ya, bentuk tipuan muslihat, ya, tipu muslihat. Nah, ini disebutkan dalam Fathul Bari, ya. Dalil yang menunjukkan larangan itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil najshi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari najas.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan perkataan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, "An-najishu akilu riba khain." Orang yang melakukan transaksi najas adalah orang yang makan riba lagi berkhianat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena di situ ada bentuk menipu. Ya, ada tipuan. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya jual beli najas ini adalah haram. Ya. Adalah haram karena ya ada bentuk tipu daya, ya tipu-tipu begitu ya. Tentunya ini yang menjadikan dia haram. Baik, ini transaksi atau jual beli yang diharamkan karena ada unsur kedzaliman. Berikutnya adalah jual beli talaki al-jalab atau talaki rukban namanya ya. Talaki rukban. Talaki al-jalab. Apa maksudnya talaki al-jalab atau talaki rukban? Talaki maksudnya adalah al-khuruju minal baladi allati yajlibu ilaiha al-qut wa nahwuhu. Talaki maksudnya adalah keluar dari negeri yang dia mencari bahan makanan pokok ke negeri tersebut. Keluar ya dari negeri yang dia mencari bahan makanan pokok ya untuk negeri tersebut. Dia keluar ya. Adapun al-jalab maksudnya adalah ma yujlabu min baladin li baladin, sesuatu yang diminta, diharapkan dia masuk seperti diimpor begitu ya, dari satu negeri untuk negeri yang lain. Adapun rukban maksudnya adalah orang yang datang. Ya, walaupun dia sendirian atau dia jalan kaki, ya. Maksud dari talaki rukban atau talaki al-jalab an yakuma ba'dun nasi aw tujjaru bitalaki silai al-waridati ilaihim wa dzalika qabla wurudiha as-suq. Wa qabla an yaqdumu al-balada wa ya'rifu si'ra as-suqi fa yukhbiruhum anna as-si'ra saqitah war-raghbah qalilah hatta yakhda'uhum amma fi aydihim wa yataba'uhu minhum bil waqsi minas saman. Maksud dari talaki rukban adalah sebahagian orang atau para pedagang melakukan pencarian atau permintaan ya barang-barang atau mengambil barang-barang yang datang kepada mereka. Dan itu diberlakukan sebelum sampainya orang-orang yang bawa barang tersebut ke pasar. Di zaman dulu. Dan sebelum mereka sampai di negeri tersebut dan sebelum mereka mengetahui harga pasar. Lalu diberitahukan kepada mereka bahwasanya ya harga pasar itu jatuh dan minat daya beli atau keinginan ya terhadap barang tersebut sedikit. Nah, mereka menipu ya. Lalu mereka yang datang itu maksudnya mereka yang mencari barang tersebut, nah itu memberitahukan dalam bentuk kedustaan. Ya, dusta, bohong, nipu juga ya. Maksudnya agar barang itu dijual kepada mereka dengan harga yang murah.
Nah, ya. Jadi kalau mungkin ya wallahu alam, ini bisa dikasih contoh sekarang seperti para tengkulak-tengkulak yang mereka datang ke desa-desa, ke kampung-kampung, ya, yang orang-orang kampung ini punya barang-barang yang bisa dijual ke kota, tapi nah ini dicegat di jalan daripada mereka ke kota, ya mending mereka yang jemput ke kampung. Ya, tapi masalahnya ya, kalau beda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan gampang untuk cek apa? Cek harga. Kalau dulu nggak tahu mereka, ya nggak ada alat komunikasi seperti sekarang, ya. Ini ceritanya dulu, kalau sekarang agak sulit biasanya, ya. Tapi bisa sekarang ini, yaitu tengkulak-tengkulak yang memberlakukan hutang, ya, kepada para orang-orang kampung untuk mereka melakukan sebuah apa namanya produksi, ya. Nah, kemudian nanti mereka menjualnya dengan cara atau membelinya dengan cara menekan harga dengan dasar apa? Hutang tersebut. Nah, kalau sekarang mungkin begitu. Kalau dulu enggak, ya, mereka sekedar datang saja ke kampung-kampung, ya, bahwasanya harga di pasar di kota demikian dikasih tahu, ya, harganya jatuh kira-kira gitu, ya. Untuk apa kalian capek-capek ke apa, ke kota, ke pasar kota, untuk apa, ya? Ya kalau ke sana belum lagi biaya transportasinya, kata mereka, gitu kan? Nah, kami sudah jemput ini. Nah, gitu. Padahal ya tidak demikian. Ini menipu mereka, ya. Nah, ini dulu seperti itu. Kalau sekarang sulit yang begitu lagi. Kenapa? Karena sudah terbukanya informasi, komunikasi. Baik. Nah, sehingga memang sekarang ya sulit ya kita memang orang-orang itu jatuh kepada tipuan kayak seperti ini. Jadi talaki rukban ini model kejahatan atau jual beli, ya, kejahatan orang-orang kota kepada orang-orang kampung zaman dulu. Kalau sekarang sulit, ya. Yang ada sekarang lebih canggih lagi, ya tadi sudah kita katakan, yaitu dengan cara ya orang-orang kota ini mereka datang ke kampung dengan memberikan hutang. Kalian mau bisnis apa? Nah, gitu dia. Nah, contohnya kalau petani, para petani, ya, itu mereka dikasih hutang apa? Pupuk. Hutang pupuk. Nah, gitu dia, hutang pupuk. Pupuk dikasih, sudah gratis. Nah, tapi syaratnya nanti apa? Jualnya harus ke kami, kata mereka. Nah, ketika jual kepada mereka dengan menekan harga, paham ya? Nah, di sini kalau yang seperti ini bisa jatuh kepada kedoliman juga. Pertama, yang menentukan harga mereka, bukan para petani, itu kan? Karena para petani sudah dapat hutang. Nah, begitu. Nah, kemudian, nah di sini tentunya kedoliman. Yang kedua adalah ini merupakan bentuk hutang yang menarik manfaat, berarti riba. Ya. Apa itu hutangnya? Yaitu hutang pupuk. Nah, gitu. Bahkan mungkin hutang sebahagian urusan rumah tangga contohnya. Nah, begitu. Dikasih sama mereka. Tapi yang penting syaratnya jualnya ke kami, gitu. Tengkulak-tengkulak ini. Ya, terkadang ini orang-orang apa? Non pribumi yang begini kadang, ya kan? Nah, itu jahat kadang begitu, ya. Nah, nanti begitu dia dijual kepada mereka, mereka tentukan harga dan itu pasti ditekan harga itu. Nggak bisa mereka tawar menawar lagi karena sudah ada hutang. Nah, ini sebenarnya termasuk bagian dari ini, cuma dia versi baru, ya, versi baru. Bahkan ada pelanggaran yang lain. Apa itu? Yaitu riba. Hutang menarik manfaat. Apa manfaatnya? Jual kepada mereka dengan harga yang
ditekan. Nah, di situ dia. Kalau mereka ini beli dari para petani yang lain atau produsen orang kampung ini yang memproduksi barang-barang itu mereka nggak akan dapatkan seperti itu harganya. Kenapa mereka nggak dapat harganya seperti itu? Karena nggak ada ikatan, paham ya? Nah, ini kadang aneh juga. Saya ada beberapa dapatkan begini. Ketika kita jadi langganan di satu toko, yang ternyata toko tersebut adalah ya tadi itu ya, non pribumi dia, ya. Kita jadi langganan, kok malah harganya makin tinggi, nah gitu. Jadi kadang malas juga, kadang apa namanya, jadi pelanggan begitu. Awalnya kita mungkin digampangkan, lama-lama kok kayaknya harganya makin tinggi gitu dia, ya. Dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Karena tadi udah kebiasaan beli di situ, sudah nyaman gitu kan. Padahal karena nggak ada yang muslim, yang pribumi, yang dia jual seperti itu masalahnya, ya. Yang ada itu cuma mereka inilah yang non pribumi. Terpaksa kita beli barang itu dari mereka. Tapi kalau sudah kita jadi langganannya, itu anehnya kita malah ditekan. Nah gitu, tekan itu maksudnya harganya mereka yang nentukan, nggak bisa pula. Nah itu anehnya kita katakan. Mestinya kan kalau namanya langganan, mestinya apa? Harga lebih murah gitu. Nah gitu kadang anehnya nih mereka ini. Makanya kadang ya wallahu alam ya. Model yang kalau seperti ini kalau bisa memang ditinggalkan aja. Makanya saya selalu mengingatkan, kalau tidak dikatakan selalu, sering-sering gitulah ya. Untuk belilah ya barang-barang itu dari orang-orang pribumi, ya. Apa kata orang? Produk sendiri, gitu ya. Beli produk sendiri, nah begitu dia. Atau beli dari pribumi. Kalau bisa yang sama muslim, nah gitu dia. Kenapa? Karena bentuk kita berbuat baik kepada seorang muslim adalah ketika dia berdagang, kita bantu dagangannya dengan cara kita membelinya. Karena dengan seperti itu dia akan bisa hidup. Kalau dia bisa hidup, dari situ nanti dia menafkahi, paham ya? Nah begitu. Nah kalau kita beli dari orang-orang yang non pribumi, sudah non pribumi, non muslim lagi kan gitu ya. Ya. Itu saya pengalaman, harga itu malah naik. Saya pun heran, mestinya harga itu bisa turun lah kan gitu. Kita apa? Kita kan pelanggan, langganannya. Saya mikir, ya kalau begini mending ke tempat yang lain kan gitu ya, ke tempat yang lain yang sama-sama seperti dia, karena nggak ada orang muslim yang saya tahu itu jual begitu, payah yang begitu. Kita butuh barang itu. Biasanya kalau kita calon pelanggan, biasanya dikasih harga apa? Murah, biasanya gitu, biasanya, ya, biasanya sih. Saya juga jago nawar sih ya. Ya. Ganteng-ganteng ini jago nawar juga sih ya. Nah, kalau mendingnya itu malah ke toko baru yang mereka berharap bahwasanya oh nanti jadi langganannya. Biasanya dia kasih harga murah, gitu. Mending gitu caranya. Daripada apa? Di satu toko, kalau satu toko dia saja, kita malah kayak ditekan, harganya kok makin melambung tinggi gitu. Dia nggak sadar bahwasanya harga barang-barang seperti ini itu sudah update kan gitu ya. Ya kalau biasanya kalau belanja saya bawa istri saya itu yang langsung berapa harganya? Oh sekian, nah gitu kan. Oh masih ada yang lebih murah tempat yang lain gitu kan. Nah gitu. Makanya kadang ya saya sarankanlah kalau belanja itu kepada orang muslim saja. Walaupun mungkin selisihnya 1.000, 2.000,
3.000, 5.000, 10.000, ya kan bisa berbagi kepada sama muslim. Ya. Nah, begitu. Bantu saudaranya. Itu bentuk apa? Bentuk memberi bantuan kepada saudara. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis riwayat Muslim. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, itu sedikit saran dari saya terkait dengan jual beli, ya. Nah, kemudian terkait dan kita kembali ke fokus ke pembahasan talaki rukban ini. Jadi talaki rukban ini kayak motong jalan orang, ya. Jadi pedagang yang aslinya dia bawa barang dagangan, kemudian dipotong dia di tengah jalan, ya. Kemudian apa? Diberitahu, ya, tentang pasar, bahwasanya harga pasar sedang turun, barang ini, ya, kurang diminati, nah, lalu mereka beli dari orang tersebut. Nah, itu semuanya tipuan, ya. Maksudnya supaya bisa menekan harga, ya, dia dapat barang tersebut dengan harga yang sekecil-kecilnya, nanti dia ngambil untung sebesar besarnya, demikian. Nah, ini talaki rukban namanya, atau talaki al-jalab. Tentunya ini apa? Kedzaliman. Kenapa? Karena dia menipu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya termasuk jual beli yang terlarang adalah bai'ul muhtakir. Yaitu jual belinya orang yang menimbun barang. Nah, kalau ini kayaknya berlaku ini, ya. Barang lagi dibutuhkan, lalu ditimbun sama dia. Menimbun barang. Nah, ini contoh yang pernah kita dapatkan mungkin, ya. Seperti contohnya adalah gas, ya. Tahu gas, ya. Minyak goreng, ya. Gas, kasus-kasusnya contohnya gas, minyak goreng. Nah, ketika langka, padahal ini minyak goreng termasuk yang dibutuhkan, ya. Dibutuhkan. Ya, untuk rumah tangga atau untuk dagang. Yang jual goreng-gorengan, ya. Nah, gitu juga gas, ya. Gas itu dibuat langka dengan cara ditimbun, nggak dijual di pasaran. Nah, ditimbun lama begitu, ya, atau minyak goreng tadi ditimbun lama, tidak dikeluarkan sehingga langka, kemudian ketika langka baru dia jual dengan harga tinggi. Ya. Kalaupun tingginya setengah dari harga sebelumnya, itu sudah tinggi banget, apalagi sampai 2 kali lipat. Ya. Nah, ini bentuk kedzaliman. Nah, ini biasanya ya itulah para pedagang-pedagang kelas apa? Kakap, ya. Yang banyak duitnya, ya, mereka ini borong barang-barang yang seperti ini. Sebenarnya pemerintah melarang karena membuat, ya, menjadikan sebuah barang itu langka di pasaran dengan menyengaja, ya. Itu bisa kena pasal pelanggaran. Ya, tapi terkadang yang seperti ini kebal hukum. Kenapa? Ya, itu tadilah banyaklah, ya, nggak tersentuh dia. Karena dia tahu ini barang dalam jumlah yang besar, bahkan se-Indonesia kita katakan, ya, se-Indonesia. Dia pula contohnya penyalurnya, gitu, ya, sengaja dibuat langka, ya. Langka di pasar, nggak disalurkan. Nah, di sini tugas pemerintah, ya,
Tugas pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini. Ya, para muhtakir ini, orang-orang yang menimbun barang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah ini terlarang ya jual beli seperti ini karena memudaratkan orang lain. Ini juga beras mulai langka ini ya. Beras naik harganya. Nggak tahu langka atau enggak sih ya. Langka tapi nyata, bukan. Langka tapi nyata ya. Itu beda ya. Ya. Beras lagi mahal, ini lagi naik. Telur juga lagi naik gitu ya. Kok tahu iyalah kita kan pesuruh istri ya kan, disuruh-suruh istri maksudnya. Untuk belanja-belanja gitu kan. Ya. Baik, jadi tahu harga barang seperti ini. Nah, ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah ada orang yang menimbun barang kecuali dia khati'un. Ahli bahasa menyatakan maksud khati'un adalah al-asil asim, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan dan orang yang berdosa. Ya, memang dosa. Kenapa? Zalimi orang. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala ahlul lughati, berkata ahli bahasa, al-khati'u huwal asimul asimu. Al-khati' itu maksudnya orang yang berbuat kemaksiatan dan orang yang berdosa. Wa hadzal haditsu sharihun fi tahrimil ihtikar. Hadis ini secara jelas dan gamblang tentang pengharaman menimbun barang. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kami, al-ihtikarul muharramu huwa al-ihtikaru fil aktati khassatan. Menimbun barang yang diharamkan adalah ya, yaitu menimbun pada barang-barang makanan, ya, barang-barang pokok, bahan makanan pokok, nah gitu, yang termasuk dia pokok secara khusus. Wa huwa an yashtariya at-ta'ama fi waqtil ghala'i lit-tijarati wa la yabi'uhu fil hali bal yaddakhiruhu liyaghluwa samanuhu, yaitu membeli bahan makanan di waktu tingginya barang untuk dijual, dan dia tidak menjualnya ketika itu, bahkan dia menyimpannya agar naik harganya. Kenapa? Ketika terjadi kelangkaan dan permintaan tinggi pasti naik harganya, merangkak naik harganya, perlahan tapi pasti, demikian. Fa'amma idza jaa'a min qaryatihi aw ishtarahu fi waqtir rukhasi waddakhiruhu aw ibta'ahu fi waqtil ghala'i li hajatihi ila aklihi aw ibta'ahu liyabi'ahu fi waqtihi falaysa bihtikarin wala tahrima fihi. Adapun apabila seseorang datang dari wilayahnya atau dia membeli di waktu harga barang murah, fi waqtir rakhsi, dan dia menyimpannya, atau dia membelinya di waktu barang lagi tinggi karena sebuah kebutuhan untuk dimakan, atau dia
membelinya agar dia bisa menjualnya di waktu itu juga, maka itu bukanlah bentuk ya menimbun barang ya yang diharamkan, dan tidak ada haram, tidak ada keharaman padanya. Wa amma ghairul aktati wa amma ghairul aqwati fala yuharramu al-ihtikaru fihi bikulli halin. Adapun selain bahan makanan pokok, maka tidak diharamkan untuk menimbun barang tersebut. Ya. Bukan bahan makanan pokok. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita selesaikan dikit lagi. Qala al-ulama wal hikmatu fi tahrimil ihtikari daf'ud darari an 'ammatin nasi. Para ulama mengatakan hikmah dibalik dari pengharaman menimbun barang adalah menolak kemudaratan dari kebanyakan manusia. Kama ajma'al ulama ala annahu law kana 'inda insanin ta'amun wattarra an-nasu ilaihi wa lam yajidu ghairahu ujbiru 'ala bai'ihi daf'an lid-darari 'anil nasi. Sebagaimana para ulama mereka sepakat bahwasanya kalau ada bahan makanan di sisi seseorang dan orang-orang butuh kepada bahan makanan tersebut dan mereka tidak mendapatkan bahan makanan yang lain kecuali pada orang itu, maka orang tadi dipaksa dia untuk menjualnya. Dipaksa dia, nggak boleh dia apa? Ditahan-tahan. Dipaksa untuk jualnya. Ya. Dipaksa untuk menjualnya sebagai bentuk menolak kemudaratan dari orang-orang, karena itu memudaratkan orang-orang. Barang lagi dibutuhkan. Langka pula barang tersebut. Ya, maka orang yang punya wajib dia jual. Nah, seperti itu. Dengan harga ya pasar, jangan sampai ditinggikan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia bahasan kita pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan ya jual beli yang diharamkan karena ada unsur kedzaliman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita. Kita buka sesi soal jawab ya. Baik para hamba Allah, dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Yang terakhir tadi jual beli orang yang menimbun barang. Kalau misal petani, dia panen posisi harganya rendah, kemudian diolah menjadi gabah. Gabah kan bisa disimpan mungkin untuk berapa bulan. Diolah, gabah diolah menjadi beras. Enggak, belum diolah jadi beras, ya masih mungkin gabah kan. Dalam bentuk gabah. Iya, atau beras juga bisa lah, kan yang bisa disimpan lama itu kan gabah. Gabah, baik. Kemudian nanti di lumbung disimpan ya. Ditunggulah sampai berapa bulan, ternyata harganya naik, kemudian dijualnya itu termasuk menimbun nggak, Ustaz? Jadi tadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya menimbun yang diharamkan itu adalah menimbun yang disengaja untuk naiknya barang, naiknya harga barang, paham ya? Ini yang terlarang. Tapi kalau contohnya menimbun barang, lebih tepat bukan menimbunnya, yaitu menyimpan barang karena lagi harga murah, nanti akan dijual ketika harga tinggi, dan harga tersebut naiknya itu alami, bukan karena kelangkaan barang, paham ya? Maka yang seperti ini tidak terlarang, gitu loh, paham ya? Dan kita katakan kalau pemain-pemain kecil atau kita katakan pedagang kecil, kalau dia nyimpen barang itu nggak akan pengaruh kepada apa? Pasar, harga pasar, betul nggak? Ya kan gitu kan? Nah, sehingga kalau dia melakukan penimbunan barang, sebenarnya nimbun barang itu maksudnya dia nantilah ditunggu ketika harga jadi naik kan gitu ya.
Berarti naiknya harga bukan karena sebab dia nimbun barang, paham nggak? Bukan karena dia pemain kecil, maka nggak akan pengaruh itu. Kapan ini yang menimbun barang sampai barang itu jadi langka, kemudian permintaan tinggi, naik harganya, itu pemain-pemain besar tadi, yaitu pedagang kelas Paulus, kakap ya, kakap itu lebih kelas teri itu kelas kecil, kalau kakap kelas besar. Satu lagi ada kelas paus sama hiu, ya kan, nah, itu yang gede itu kalau dia nimbunnya itu contoh ya, nimbunnya untuk sekota Medan. Wah, ini pasti pengaruh dia kan. Tapi kalau cuma pedagang kecil nimbunnya nggak pengaruh sama dia. Jadi kalaupun dia disimpan di rumah dia itu nggak masalah. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, biasanya orang seperti ini kan karena dia punya modal besar, dia borong barang itu, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diborong, setelah diborong disimpan. Nah, itulah ditimbun sama dia. Langka barang dikeluarkan dikit, dinaikkan harga. Karena orang tahu kan, pertama dibiarkan dulu tuh barangnya langka dulu. Lalu terjadi meninggi permintaan. Sudah. Nah, baru dia keluarkan barang sedikit, ya kan? Ketika dinaikkan sedikit, tetap saja walaupun naik orang tetap butuh. Sudah. Mulai berikutnya dikeluarkan juga sedikit, berikutnya naik lagi harganya terus sampai berlipat-lipat. Nah, begitu dia. Inilah yang dia zalim. Paham ya? Kenapa? Karena dia pemain besar. Ya. Bukan kaleng-kaleng dia. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau pemain besar gitu dia. Jadi sebenarnya larangan ini berlaku bagi pemain besar. Itu dia. Jangan dia melakukan tindakan membeli barang lalu menimbunnya. Dengan tujuan tadi memang naik. Jadi harga barang itu naik, itu karena sebab dia. Nah itu loh, paham ya? Karena dia nimbun barang. Nah inilah yang terlarang. Tapi kalau bukan sebab dia, tapi karena alami. Contoh, ternyata panen lagi gagal. Gitu ya. Panen lagi gagal. Karena mungkin hujan terus gitu ya. Atau lagi ada hama contohnya gitu ya. Sehingga sedikit panen. Dan semua seperti itu. Sedikit. Nah, kebetulan dia ini ada gabah dalam bentuk yang banyak hasil panen yang kemarin itu, mungkin 2 tahun yang sebelumnya gitu ya, sudah disimpan sama dia. Lumbung ya. Nah, dia sudah memang simpan. Kebetulan harga lagi lagi rendah ketika itu, dia belum jual kan, dia belum butuh juga kan gitu ya. Dan ketika itu harga sedang-sedang aja, nggak masalah. Nah, ketika gagal panen, karena contohnya cuaca ya, hujan gitu ya, atau kalau ada hama sehingga sedikit tersedia barang. Ya, maka silahkan dia jual ketika itu, alami. Ya. Tapi janganlah terlalu mahal sekali, jangan. Ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Ya, gimana cara menghitung zakat untuk barang dagangan Ustadz? Jadi ada usaha dagang seperti buka toko gitu. Nah, gimana cara menghitung zakat penghasilannya Ustadz? Apakah barang-barang termasuk barang-barang yang barang-barang dagangan toko itu juga dikenakan zakat, atau kalau memang ada penghasilan atau hasil
jual belinya itu juga dihitung zakat, gimana cara menghitungnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, pendapat yang kuat di kalangan para ulama terkait dengan zakat perniagaan, maka adalah disyariatkan. Ya, itu pendapat yang kuat. Jadi ada zakat perniagaan, zakat jual beli. Baik, saya mau tanya sebelum saya jawab, apakah sebelum berdagang sudah ada kebiasaan membayar zakat sebelum berdagang? Sedekah, tidak ada bayar zakat setiap bulan. Baik, berarti tidak ada zakat yang biasa ya dikeluarkan ya. Baik. Uang simpanan biasa dizakati, Pak? Dizakati. Itu maksud saya, berarti ada ya. Uang yang disimpan berarti dizakati. Hasil dari perdagangan dicampurkan ke uang simpanan? Ya, maksudnya yang disimpan lah, yang disimpan, uang yang disimpan, baik itu untuk pribadi ataupun untuk tadi untuk toko, itu ada dizakati uangnya itu. Ada dizakati. Dizakati ya, dikeluarkan setiap tahunnya. Dan berarti itu adalah dari keuntungan ya, dari keuntungan dagang tersebut. Gitu ya. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwasanya zakat perniagaan itu dikeluarkan apabila tidak ada zakat perniagaan itu dikeluarkan apabila tidak ada zakat asal. Tapi kalau ada zakat asal yang dikeluarkan, seperti dalam kasus yang tadi saya tanyakan ini, ya, yaitu ternyata ada setiap hasil dagang itu, hasil dagang, keuntungan dagang itu disimpan gitu kan. Nah, kemudian setiap tahunnya nanti ada dikeluarkan zakatnya gitu kan. Gitu kan, Pak? Rekening ya, baik. Dagang untuk toko tersebut. Ya. Yang dizakati yang rekening pribadi atau rekening toko? Pribadi. Oh, berarti dipisah. Baik, kalau yang rekening toko ini enggak dikeluarkan zakatnya, tapi sedekah bulanan. Baik, kalau gitu, kalau dipisah, kalau gitu saya cari informasi nih, ya. Kira-kira modal keseluruhan dari toko tersebut, bukan modal bangunan ya, tapi barang-barang yang dijual, ada nggak senilai 100 juta? Lebih, berarti sudah masuk nisabnya, Pak. Kemudian, apakah sudah ada setahun? Lebih. Oh, belum ada. Belum ada setahun. Jadi gini, Pak, kalau modalnya sudah 100 juta, ya, kalau Bapak mau konversi mengambil nisabnya nisab emas, itu pun sudah lewat. Ya, karena 85 gram emas 24 karat. Ya. Nah, itu kalau sekarang dia berapa? 1.500.000, berapa kira-kira itu? Ada 100 juta. Hah? Coba berapa? Sekarang berapa emas 24 karat? 120 dikalikan 85 gram. 127 juta. Oke.
modal Bapak untuk dagang tadi ada 120 juta. Lebih baik. Kalau gitu sudah sampai nisab, Pak. Jadi cara perhitungan zakat perniagaan itu adalah modal dengan keuntungan digabungkan. Nah, gitu dia. Modal dengan keuntungan digabungkan. Nah, itu disebut dengan omset gitu kan. Modal dengan keuntungan, itulah dia omset. Cuma dikeluarkan biaya operasional. Apa biaya operasionalnya? Mungkin Bapak ada apa ya? Sewa toko enggak ada. Kemudian pekerja ada. Pekerja dikeluarkan biayanya dulu tiap bulan. Sudah. Nah, kemudian bayar lampu listrik dari toko tersebut ada, itu dikeluarkan. Nah, setelah itu akumulasi dari sisanya itu tiap bulan setelah dikurangi biaya operasional diakumulasikan, ya. Berarti kan ada modal tetap yang itu kan, kemudian ada keuntungan tiap bulan, terus dikeluarkan biaya operasional, dikeluarkan nanti dihitung dalam setahun, gitu Pak. Saya ulangi, modal tetap itu jangan ditambahkan setiap bulannya, karena modal tetap itu pasti setiap bulan tetap dia ada, tapi dia ada keuntungan, gitu kan. Dan ini tidak berlaku pada apa? Pada barang-barang yang tidak bergerak. Contohnya kalau Bapak itu ada lemari jangan dihitung, nggak usah. Pada barang-barang dagangannya saja yang dia berputar. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia pokoknya ada modal tetap, kalau Bapak ada hitungannya modal tetap, kemudian ada keuntungan, dikeluarkan nanti biaya operasionalnya, sudah. Nah, setelah itu nanti dia total. Sedikit Ustaz, kan tadi ada modal tetapnya itu yang sampai 120-an atau 100, katakanlah lebih 100 lebih itu. Ditambah dengan keuntungan yang tiap bulan tadi itu ditambahkan baru dikeluarkan 2,5%-nya gitu Pak. Setelah dikeluarkan apanya? Biaya operasional tadi. Nah, gitu Pak. Tahunan, nggak boleh dibayar dia bulanan. Makanya kalau dicicil bulanan nggak ada zakat yang sifatnya bulanan, nggak ada. Boleh nggak dicicil bulanan? Kalau didahulukan boleh, tapi kalau sudah jatuh temponya dicicil bulan sampai tahun depan nggak boleh, karena itu namanya apa? Nunda bayar. Paham maksudnya Pak? Contoh nih, tahun ini sudah bayar jatuh tempo untuk bayar zakat, katakanlah tanggal sekarang, gitu ya. Maka wajib dikeluarkan itu adalah sekarang, setidaknya besok untuk penyaluran. Nggak boleh contohnya dibayarkan itu satu bulan dicicil sampai tahun depan, nggak boleh. Yang boleh itu apa? Didahulukan. Sebelum jatuh tempo itu didahulukan, udah saya dahulukan, niatnya memang dahulukan. Perhitungannya, oh ini kayaknya konsan itu. Dan itu karena kebutuhan. Kebutuhannya apa? Contohnya ada ma'had pesantren yang miskin, mereka gitu kan, orang-orangnya miskin, ya. Maka diarahkan ke sana untuk bayar zakatnya, boleh. Atau contohnya untuk keluarga, ada keluarga yang miskin, nah kita mau kasih mereka dari harta zakat, boleh. Tiap bulan didahulukan, gitu. Yang diprediksi nanti adalah ini nanti ya dibayar dari zakat tadi, gitu Pak. Iya, yang akan dikeluarkan, gitu Pak. Boleh didahulukan, tapi bukan dia sudah jatuh tempo, dia apa? Dibayar cicil, nggak boleh. Lah uang ada uang cash kok dibayar cicil nggak boleh, paham ya? Karena apa, Pak? Di akhir. Nah, dalam mazhabnya Imam Malik, saya condong kepada Imam Malik itu, awal nggak usah dihitung, akhirnya saja dihitung, udah gitu. Pokoknya kapan mulai dagang, nah dihitung sampai setahun berikutnya. Nah, setahun berikutnya itu dihitung, baru nanti akumulasi seluruhnya setelah dikeluarkan apa? Operasional, nah itu yang dihitung baru dikeluarkan 2,5%-nya, gitu. Iya, nah, iya modal sedikit. Kalau saya condong untuk turunan dari zakat nakdain emas dan perak, saya condong ngambil nisabnya itu didekatkan kepada nisab perak. Jadi kalau 20 juta pun sudah masuk kalau saya. Karena perak itu kan murah dia, bukan emas. Kenapa? Karena lebih membantu orang miskin. Nah gitu Pak.
Bisa dipahami Pak ya. Jadi dihitung aja nanti di akhir. Kapan Bapak mulainya? Nah, nanti Januari atau Januari itu tahun lalu itu bulan apa ya? Karena bulannya bukan bulan ini ya, bulan Masehi, tapi dia bulan-bulan dari tahun Komariah ya. Ramadan. Nah, nanti Ramadan tahun depan ya, nah, itu udah hitung-hitungan, Pak. Nah, gitu hitung-hitungan, dikeluarkan biaya operasional, setelah itu ya dikeluarkan 2,5%-nya. Sudah gitu saja. Tapi dari total ya, omset. Termasuk modal, termasuk apa? Keuntungan. Nah, seperti itu. Baik. Nanti kalau pengeluarannya bisa disamakan dengan uang ini, uang pribadi tadi. Yang di rekening pribadi bisa mengeluarkannya barengan. Nah, gitu, ya. Ya, kalau hitungan terpisah lah karena Bapak pisahkan. Ya, makanya saya tanya dulu tadi, kalau digabungkan beda. Nah, tapi kalau udah Bapak pisahkan ya sudah terpisah saja dia. Tapi dari sisi distribusi bisa sama maksudnya. Oh, disamakan aja lah distribusinya gitu kan. Kenapa? Oh, biasanya juga kecil yang ini gitu kan. Kalau ditambah ini kan jadi gede ya gitu dia. Gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan ya semakin apa berkah itu dagangnya. Amin ya. Baik, silakan bertanya. Mau nanya? Ada mau nanya? Oh, sebentar. Antum tadi sudah nanya, ini ada pertanyaan di sini ya. Ustaz, jadi tiba-tiba jadi ya. Saya bingung ini. Kalau ada pertanyaan tiba-tiba jadi gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Tiba-tiba kok jadi. Padahal belum jadi-jadi juga nih. Sebentar ya. Jadi kalam kita mau jual barang, kenapa tidak boleh puji barangnya? Oh, jadi kalau kita mau jual barang, kenapa tidak boleh puji barangnya? Kita puji karena sudah dirasakan khasiatnya pada si penjual. Karena sudah kalau si penjual yang muji nggak apa-apa, yang penting jangan dusta. Yang dimasukkan tadi adalah ini yang dia jual beli najas itu pihak lain, paham ya? Jadi ada gini, ada namanya pihak penjual dan pembeli, sudah ya. Dan orang-orang yang pembeli di situ itu sedang berkerumun. Lalu datang pihak ini yang disebut dengan najisnya ini, orang yang melakukan tindakan najas itu, dia puji-puji barang gitu loh, paham ya? Niatnya bukan mau beli, fungsinya untuk naikkan harga barang, nah, gitu. Atau dia memuji sesuatu yang tidak ada pada barang sifat itu. Nah, jadi yang melakukan apa namanya tindakan najas itu adalah pihak lain, gitu loh, ya, pihak lain, bukan sang penjual. Kalau si penjual ya boleh, silahkan dia apa namanya kalau mereview atau apa namanya istilahnya kalau istilahnya. Ya namanya dia menjelaskan apa kelebihan barang. Oh, mungkin ya najas ini seperti apa? Para reviewer ya apa namanya? War kayak gitu ya, war itu loh. Apa namanya sih? Bukan viewer, dia review, tukang review barang. Dia tukang review barang. Nah, gitu dia. Nah, tukang review barang ini kalau dia memuji sesuatu yang tidak ada pada barang tersebut, nah inilah dia. Namanya najis dia. Walaupun dia sebenarnya nggak dapat keuntungan. Kan ada sekarang ya, para review barang, ya, dia kan katakanlah dia betul sama sekali nggak ada dapatkan apa keuntungan dari barang tersebut, tapi dia review saja barang ini. Dijelaskan tentang keuntungan barang ini demikian, padahal tidak ada pada barang tersebut. Nah inilah dia jadi najas. Nah gitu dia. Atau dia pinginkan naikkan harga barang. Tapi biasanya kalau naikkan harga barang biasanya repot karena para review yang lain itu lagi banyak gitu ya. Baik. Nah itu maksudnya. Jadi ini pihak yang lain, bukan pihak penjual. Nah yang penting kalau pihak penjual nggak boleh dia dusta dan bohong. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan. Sudah masuk waktu? Sudah? Oh, sudah selesai lah ya. Baik, kita cukupkan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.